Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan tetap melanjutkan pembelajaran kita tentang Python berbasis project. Nah, sekarang kita refresh dulu nih. Apa sih yang udah kita pelajari di project sebelumnya? Di project sebelumnya kita membuat sebuah game yang namanya gunting batu kertas. Di sini kita belajar bagaimana cara menggunakan library, yaitu library random. Di sini kita juga belajar kembali apa itu input, proses, dan juga output, dan juga logic dari pemrograman. Nah, di video ini kita akan membuat sebuah game juga yang namanya tebak angka. Jadinya, nanti komputer akan memilih angka dan kita menebak angka berapa yang dipilih oleh komputer. Nah, oke, sekarang kita langsung saja buat programnya dari awal. Pertama, di sini kita buat judulnya dulu, print tebak angka Python. Oke, lalu kita buat batasan biar rapi. Oke, kita coba jalankan. Sudah berhasil tebak angka Python. Oke, selanjutnya adalah kita membuat program dapat memilih angkanya secara otomatis atau secara random. Caranya kita memerlukan library random, sama seperti video sebelumnya. Caranya adalah kita tinggal melakukan import lalu tulis apa library yang ingin kita import. Kita ingin mengimport library random. Di sini kita buat variabel baru namanya computer random. Di sini kita masukkan mode random, function reading. Nah, ini. Nah, di sini kita masukkan 1 sampai 10. Nah, apa maksudnya? Jadi, fungsi dari function ini ialah nantinya program dapat memilih dari angka 1 sampai 10. Nah, kalau kalian perhatiin di project yang kedua ini, kita menggunakan function choice. Jadi, program hanya bisa memilih gunting, batu, dan kertas saja. Kalau di sini, program dapat memilih dari angka 1 sampai angka 10. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Oh iya, kalau kalian perhatikan, ini kan dari 1 sampai 10. Kita disuruh menebak angkanya. Kesempatan untuk benar dalam percobaan pertama itu sangat kecil. Maka dari itu, kita kasih beberapa kesempatan. Di sini kita buat variabel baru namanya live. Di sini kita kasih misalnya 3 kali kesempatan mencobanya. Nah, sekarang kita tinggal membuat input yang nantinya akan kita proses kemudian menjadi output. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kita harus melakukan inputnya selama 3 kali. Iya dong. Jadi kan ada 3 kesempatan. Kalau kesempatan pertama gagal, kesempatan kedua. Kesempatan kedua gagal, maka kesempatan ketiga. Nah, sekarang yang jadi masalahnya adalah bagaimana kita membuat sebuah program yang dapat memasukkan input sebanyak 3 kali ke dalam satu variabel yang sama. Nah, maka dari itu di sini kita belajar yang namanya pengulangan. Jadi, kita akan melakukan pengulangan dalam suatu kondisi tertentu. Di sini kita menggunakan program yang namanya while. Jadi while di Python ini berfungsi untuk melakukan pengulangan dalam suatu kondisi tertentu. Nah, di sini while spasi baru ada kondisi. Kondisi apa yang membuat kita harus melakukan pengulangan? Di sini saya ingin melakukan pengulangan secara terus-menerus. Maka dari itu saya menggunakan true. Nah, jadi selama bernilai benar, maka program akan selalu mengulang program yang ada di bawah while ini. Nah, bisa nggak sih kalau true-nya diganti yang lain, misalnya seperti 1 ditambah 2 sama dengan 3 misalnya. Ini kan sama aja true, jadi bisa saja. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, jadi di sini barulah kita buat inputnya.
Kita buat variabel baru namanya guess. Di sini kita masukkan inputnya. Oh iya, kita tulis tipe datanya dulu, karena tipe datanya ini bukan string, melainkan integer, karena kita menggunakan angka. Di sini barulah kita buat masukkan angkanya. Karena di sini berbentuk integer, maka di sini kita harus menggunakan integer agar program tahu dan tidak bingung. Oke, di sini guess. Nah, sekarang kita buat logiknya. Logik if guess tidak sama dengan komputer random, maka oh iya, kalau tidak sama dengan di program tulisnya kayak gini ya. Jadi tanda seru sama dengan. Berbeda kalau yang biasanya, karena eh, kalau biasanya kan sama dengan strip. Kalau di keyboard kan agak susah ya, sama dengan strip dan juga tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Di sini if guess tidak sama dengan komputer random, maka yang pertama adalah live-nya kita kurangkan. Kita kurangkan 1. Jadi setiap kita salah menebak, maka program akan mengurangi kesempatan yang kita punya. Selanjutnya, if guess tidak sama dengan komputer random, kita akan mengurangi kesempatannya. Lalu di sini kita beri semacam bantuan. Jadi if guess lebih kecil daripada komputer random, maka di sini kita print, kita beritahu bahwa wah, angkanya wah, angkanya terlalu kecil nih. Nah, jadi di sini kita tahu nih, wah, angka kita terlalu kecil. Maka dari itu, nanti di percobaan kedua, kita bisa menambahkan angka kita lagi. Nah, selanjutnya kita buat if guess lebih kecil, maaf lebih besar daripada komputer random, maka kita print. Wah, angkanya terlalu besar nih. Jadi di sini kita tahu bahwa wah, angka kita nih terlalu besar. Jadi di percobaan berikutnya kita bisa sedikit mengurangi tebakan angka kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan kalau angkanya tidak sama. Bagaimana kalau angkanya sama? Maka dari itu kita gunakan else. Kita print. Kita print. Selamat, tebakan Anda benar. Nah, jadi kan di sini if guess tidak sama dengan komputer random, apabila pilihan kita tidak sama dengan pilihan komputer, maka kesempatan akan berkurang, kesempatan yang kita punya akan berkurang, dan sebagainya. Nah, apabila kita benar, maka kita program akan mengeprint selamat, tebakan Anda benar. Dan jangan lupa untuk mengakhiri proses perulangan tersebut. Maka dari itu kita menggunakan program yang namanya break. Jadi program ini berfungsi untuk mengakhiri proses perulangan yang disebabkan oleh while ini. Jadi setelah kita benar menebaknya, maka program akan berhenti melakukan perulangan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kan kita kurangin terus nih kesempatan yang kita punya. Apabila kesempatannya habis, maka gimana? Di sini baru kita buat logiknya. If lives sama dengan 0, berarti kita tidak berhasil menebak angkanya dong dengan benar. Di sini kita buat, berarti kita akhiri aja programnya. Jadi kita akhiri proses pengulangannya.
Jadi udah selesai programnya gitu, bisa dikatakan seperti itu juga. Nah, lalu di sini barulah kita buat program lagi setelah proses pengulangannya selesai. Di sini kita print sisa kesempatan. Di sini kita tambahkan live. Oh, di sini kita kasih batasan dulu biar rapi. Jadi, apabila live-nya sudah sama dengan 0, maka program akan berhentikan proses pengulangan yang sudah terjadi ini. Nah, setelah selesai, maka program akan menampilkan sisa kesempatan yang ada. Nah, begitu juga kalau misalnya kita sudah berhasil menebak angkanya nih. Misalnya kita menebaknya cuma pakai satu kali, maka di sini akan 2. Berarti sisa kesempatan adalah 2. Oke, sepertinya sudah benar. Kita langsung cek aja biar kita tahu. Nah, tebak angka Python, masukkan angkanya. Kita coba yang tengah dulu, 5. Wah, angkanya terlalu besar nih. Berarti kita harus mengurangkan angkanya. Nah, di sini kalau kalian lihat, masukkan angka. Jadi kita akan mengulang proses yang ada di bawah program while tersebut. Sampai kita mengakhiri programnya, yaitu break. Nah, kapan kita mengakhiri programnya? Apabila tebakan kita benar, dan juga kesempatan kita habis. Maka program akan selesai melakukan proses pengulangan. Di sini kita coba 3. Wah, selamat, tebakan Anda benar. Maka program akan menghentikan proses pengulangan dan langsung menjalankan program yang ada di bawahnya, yaitu menampilkan sisa kesempatan. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi untuk memastikan. Kita pilih 5. Wah, angkanya terlalu besar nih. Kita pilih 2 misalnya. Wah, angkanya terlalu besar, berarti 1. Karena kita membuat program dapat memilih angka 1 sampai 10 saja. Wah, selamat, tebakan Anda benar. Nah, sekarang kita coba apabila kita salah menebak. Gimana nih? Misalnya 10. Wah, angkanya terlalu besar. Kita coba 9. Apa? Nah, maka salah, maka sisa kesempatan kita tinggal 0. Dan di sini kalau kalian lihat, if live sama dengan 0, maka kita akan menghentikan proses pengulangan yang ada. Dan langsung menjalankan program yang ada di bawahnya. Oke, jadi kita sudah selesai membuat permainan tebak angka dengan menggunakan program Python. Di sini kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan library random dengan menggunakan function yang berbeda. Kalau di video sebelumnya kita menggunakan choice, di sini kita menggunakan ledin. Di sini kita juga belajar lagi apa itu input, proses, dan juga output. Dan juga yang paling penting di sini kita belajar bagaimana cara melakukan perulangan di dalam program, khususnya Python dengan menggunakan while. Nah, kalau kalian ingin mengembangkannya lagi menjadi sebuah machine learning ataupun data science, kalian akan familiar dengan namanya while ini, karena kita akan sering pakai nantinya. Oke, oh ya, saya juga meminta maaf karena baru sempat membuat videonya sekarang, karena ada beberapa kesibukan. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.